Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur Margono semuanya dimanapun Anda berada. Bersama saya Harni Wahyuni dalam acara Podcast Smart, Podcast Kesehatan Margono. Podcastnya rumah sakit kita yang tercinta, Rumah Sakit Profesor Dr. Margono Soekario Purwokerto. Nah, tema kita pada hari ini sangat spesial karena bertepatan dengan adanya Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan yang jatuh pada tanggal 7 sampai 14 Februari. Sebelum kita berbincang dengan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir pada hari ini, saya ada sebuah pantun untuk sedulur Margono semuanya. Disimak baik-baik ya. Esuk-esuk nyuruput kopi ireng, sandingane mesti mendoan anget. Sedulur Margono, ayo nyimak bareng-bareng bintang tamune Dr. Bram si ganteng banget. Hai Dr. Bram. Halo. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Dr. Bram selalu tampil fresh dan bersemangat. Apa nih dok rahasianya dok? Rahasianya selalu gembira. Hati yang selalu gembira ya dok, dimanapun berada ya dok. Betul. Selalu happy setiap saat. Betul. Nah sedulur Margono semuanya, Dr. Bram ini mempunyai nama lengkap Dr. Abraham Avicenna, spesialis jantung dan pembuluh darah, atau lebih dikenal dengan nama beken Dr. Bram. Begitu dok? Betul. Betul. Oke dok. Ngomong-ngomong nih dok, kesibukan Dr. Bram selain sebagai dokter spesialis jantung itu apa aja dok? Semisal seputar hobi dok? Ya paling kalau menghabiskan waktu luang yang pasti istirahat. Istirahat. Ya, tapi sembari istirahat biasanya saya di rumah nonton film ya. Oh, nonton saya film. suka juga nonton film meskipun ya tidak hobi-hobi banget, tapi mengikuti alur film itu juga cukup menarik buat saya. Oke, sama dok. Saya juga suka nonton film dok. Kita sama dok. Tapi selain itu saya juga suka bernyanyi dok. Wah. Dengar-dengar dokter tadi pernah jadi vokalis band katanya nih dok. Ya itu masa lalu. Masa lalu. Masa lalu saja ya. Dok, ini kalau saya nggak salah ngomong nih dok, Congenital Heart Disease Awareness Week. Betul ya dok? Betul, ucapannya betul. nggak salah ya dok, Betul, ini betul. dok. Takut kesleo soalnya. Bahasa Inggris. Oke dok, itu adalah Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan. Betul. Nah, kenapa sih dok penyakit jantung bawaan itu harus ada pekannya gitu? Mengapa kita harus aware atau peduli dok? Oke ya, jadi memang selama ini sebetulnya penyakit jantung bawaan itu cukup banyak ya. Cuma ternyata ini masih kurang banyak terdeteksi. Nah, sehingga dari Perhimpunan Kardiologi Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia ini menyepakati bahwa ada Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan supaya kita semua masyarakat dan pastinya para tenaga kesehatan juga lebih aware, lebih waspada ya untuk mengenali sejak dini penyakit jantung bawaan, sehingga kedepannya meskipun sudah diketahui misalnya ya agak terlambat lah ya usia dewasa, tapi tetap dapat kita manage, kita obati dengan baik. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Bram, ini mungkin sebagai bentuk partisipasi kita ya dok terhadap pekan tersebut ya dok, sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Oke, terima kasih dokter. Lanjut nih dok untuk istilah penyakit jantung bawaan nih dok ya. Mungkin bagi sedulur Margono atau masyarakat secara umum ya dok, itu sesuatu hal yang menakutkan gitu ya dok. Saya dengarnya sendiri agak ngeri-ngeri gimana ya dok. Iya, mungkin dokter Bram bisa menjelaskan apa sih sebenarnya penyakit jantung bawaan itu dok? Ya, jadi memang penyakit jantung bawaan itu penyakit jantung atau kelainan struktural dari jantung yang didapatkan sejak lahir. Jadi karena adanya kelainan atau gangguan proses pembentukan jantung pada masa janin di dalam rahim, sehingga pada saat lahir itu ada kelainan atau gangguan dari struktur di jantung itu sendiri gitu. Iya dok, berarti itu dari
pembentukan saat janin ya dok. Betul. Oke dok. Terus dok, teman saya nih dok pernah cerita kalau anaknya itu kena jantung bocor ya dok. Sebenarnya jantung bocor itu sama atau tidak dok dengan penyakit jantung bawaan dok? Ya, jadi jantung bocor itu masih masuk ke dalam istilah yang luas ya. Jadi bisa bocor itu dalam arti memang sekatnya lubang ya, atau katupnya yang bocor. Jadi masih ada bagian dari penyakit jantung bawaan maupun bagian dari penyakit jantung dapatan ya. Penyakit jantung dapatan itu maksudnya didapat setelah usia dewasa. Jadi tidak sejak lahir. Oh gitu ya dok. Perbedaannya di situ. Gitu dok. Itu jenisnya apa aja sih dok penyakit jantung bawaan itu dok? Ya, kalau jenis penyakit jantung bawaan ya karena embriologi atau pembentukan jantung itu merupakan proses yang sangat rumit ya. Jadi sebetulnya penyakit jantung bawaan itu jenisnya bisa dibilang ribuan. Oh banyak sekali ya Banyak dok. sekali. Oh iya. Bahkan saya dulu waktu belajar mau membayangkan penyakit jantung bawaan seperti apa itu ternyata ada. Oh Iya. iya Jadi dok. kalau yang terbanyak yang kita dapatkan di masyarakat itu seperti defek dari septum atrium ya, atau sekat di serambi jantung itu lubang ya, tidak tertutup sempurna. Atau yang banyak juga ditemukan defek dari septum ventricle atau bilik jantung itu septumnya tidak tertutup sempurna. Jadi ada lubang. Kemudian ada juga yang cukup kompleks dan banyak kita temukan yaitu tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot. Ya, itu biru biasanya anaknya. Gitu. Oh gitu ya dok. Nah terkait tadi bilang ada biru gitu ya dok. Mungkin bisa dijelaskan dok tanda-tandanya sebenarnya apa sih dok untuk mendeteksi bahwa oh ini anak saya ataupun keluarga saya itu terkena jantung bawaan dok? Ya. Oke, jadi sebetulnya penyakit jantung bawaan kan ada dua kelompok ya, yang biru dan tidak biru. Kalau yang biru kita lebih mudah untuk mengenali ya. Jadi biasanya bayi lahir bibirnya biru, kemudian ujung-ujung jarinya itu biru. Biru juga. Ya. Bahkan kalau untuk menangis bisa tambah biru. Nah itu seluruh tubuhnya dok biru. Seluruh tubuhnya. Cuma kita bisa lebih lebih gampang ya, lebih mudah melihatnya itu di bibir atau di mukosa mulut, di dalam mulutnya ya. Lidahnya mungkin dok? Lidah tidak terlalu di dalam mulut, mulutnya. Ya, di pipi, gusi ya itu bisa. Kemudian di ujung-ujung jari gitu. Kalau itu sudah lebih mudah terlihat ya. Dok. Beda dengan biru yang cuma di bibir ya. Iya. Biasanya itu cuma karena kedinginan. Oh iya jadi bukan biru karena kelainan jantung. Kemudian kalau yang tidak biru itu biasanya gejalanya bisa sesak nafas, ya anaknya cepat lelah. Kemudian kalau masih bayi ya masih mengkonsumsi ASI itu biasanya dia mimiknya nggak bisa kuat. Jadi sebentar sudah lepas. Megap-megap gitu ya dok. Terlihat lelah dia untuk minum karena memang kegiatan atau aktivitas bayi itu ya menyusui. Jadi saat dia aktivitas dia lelah. Kadang-kadang sampai keringetan banyak. Itu padahal tidak panas hawanya. Itu gejala yang sering. Kemudian ada juga infeksi di paru ya, infeksi paru berulang atau recurrent respiratory tract infection. Jadi setahun itu bisa 2 kali, 3 kali mengalami infeksi paru ya. Nah, itu kemungkinan ada penyakit jantung bawaan. Jadi lebih baik diperiksakan gitu. Oh iya. Berarti ini sedulur Margono jika ternyata mengalami batuk pilek berulang ya dok ya. Semisal setahun ada berapa kali dok tadi dok? 2 kali, ya itu mungkin salah satu indikasi kalau terkena jantung bawaan bisa nanti diperiksakan ke dokter ataupun ke rumah sakit Margono. Baik dokter, tadi penjelasannya panjang lebar sekali ya, nih dok.
ini dok, saya pernah ada ya tetangga saya juga nih dok. Waktu kecil katanya terkena jantung bocor, tapi sekarang sudah dewasa dok dan sudah menikah. Namun ada kekhawatiran dok, kalau nanti punya anak takut anaknya juga terkena jantung bawaan juga dok. Lah itu sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Apakah menurun ataukah dari penyebab lainnya dok? Ya, jadi namanya penyakit jantung bawaan berbeda dengan penyakit keturunan, ya itu berbeda. Jadi penyakit bawaan itu dia bawaan lahir ya, jadi lahir sudah mengalami ini, bukan keturunan. Tapi bisa juga faktor keturunan di mana ada sindrom tertentu yang menurun, seperti misalnya yang sering didapatkan adalah sindrom Down, ya, itu bisa menurun dan sindrom Down itu kebanyakan juga mengalami gangguan di jantung. Gitu. Kemudian kebanyakan adalah gangguan pada saat hamil. Ya, jadi bukan keturunan. Jadi pada saat hamil mungkin mengkonsumsi obat atau terkena paparan virus tertentu ya, yang sering adalah TORCH ya. Toxoplasma, rubella ya, sitomegalovirus. Nah, itu yang sering kadang. Nah, sehingga biasanya kalau di Indonesia ini sebelum menikah mungkin malah ya, itu disarankan untuk imunisasi dulu. Supaya ibu hamil tidak terkena infeksi dari TORCH. Gitu. Kemudian juga ini yang mungkin sering diabaikan oleh ibu-ibu ya. Jadi hati-hati kalau ibu-ibu sedang hamil ya, jangan pakai kitek. Kitek ini dok pewarna kuku dok? Ya, jadi thinnernya atau zat pelarut dari kitek atau cat atau lem itu bisa menyebabkan gangguan pada jantung janin. Itu informasi baru ternyata saya baru dengar ini dok. Lah itu kitek itu thinnernya terhirup atau lewat kuku gitu dok bisa? Terhirup. Terhirup. Berarti kalau semisal kayak tukang cat itu pakai thinner itu bisa nggak dok? Bisa. Kalau kita semisal kayak ibu rumah tangga nih kita pengen ngecat rumah sendiri pakai thinner gitu? Sebaiknya tidak usah. Sama bapak-bapak aja ya dok yang ngecat ya dok. Oke dok, ngomong-ngomong tentang tadi salah satu gejalanya sesak nafas ya dok. Saya juga sekarang sesak nafas nih dok. Lihat senyumnya dokter Bram saya jadi sesak nafas lama-lama ini loh. Iya. Aduh, oke dokter, lanjut nih dok. Tadi sudah dijelaskan mengenai penyebabnya apa, tanda gejalanya apa ya dok. Dan ada upaya-upaya termasuk tadi kita deteksi dininya ya dok. Mungkin menikah di usia produktif ya dok, jangan menikah di usia-usia yang sudah tidak produktif karena itu akan saya dengar itu meningkatkan risiko penyakit jantung bawaan. Nah, semisal nih dok kita sudah melakukan segala upaya pencegahan itu dok, tes tokso sudah sebelum hamil, ternyata Tuhan berkehendak lain dok. Iya, kita dititipkan amanah seorang anak dengan penyakit jantung bawaan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan dok untuk mengobatinya, untuk penanganannya dok? Iya, jadi untuk penanganan penyakit jantung bawaan ini ada bermacam-macam ya. Yang pertama adalah kita deteksi dulu. Jadi dari gejala tadi yang sudah disampaikan, sebaiknya diperiksakan ke dokter ya, untuk mendeteksi lebih jauh atau memastikan diagnosa benar tidak adanya kelainan jantung bawaan. Kemudian kalau ada kelainan jantung bawaannya jenisnya apa? Gitu. Nah, untuk di Margono di Purwokerto, Bapak Ibu semua jangan terlalu khawatir ya. Dokter jantung, terutama di Rumah Sakit Margono ini sudah banyak terpapar ya, sehingga sensitif kalau ada gejala-gejala seperti itu ya. Sehingga nanti akan kita periksa lebih lanjut dan akan kita pastikan dengan alat ekokardiografi untuk mendeteksi itu ya dok. Itu pemeriksaan yang amat sangat penting untuk deteksi dari penyakit jantung bawaan. Ya dok. Karena kita bisa lihat real seperti apa dalamnya ya dok. Apakah itu sekatnya ada yang bocor ataupun enggak ya dok? Betul. Semisal kalau memang kita sebenarnya nggak ada tanda dan gejala mengarah ke sana, kita pengen periksa bisa nggak dok? Boleh sekali.
karena memang tidak menutup kemungkinan ya, kita juga sering dapat pasien sudah usia 20-30 tahun lebih. Bahkan saya dapat usia 60 tahun itu Oh baru iya dok, terdeteksi baru ada ketahuan. kelainan jantung bawaan. Selama ini nggak ada merasakan gejala-gejala gitu dok Tidak katanya ada. dok. Oh, Cuma ya cepat capek biasa, dia pikir hanya biasa saja. itu kalau udah 60 tahun berarti dikasih obat-obatan aja dok? Tergantung dari komplikasi apa yang dia dapat. Kalau misalkan defek dari sekat atrium atau defek sekat ventrikel ya, atau paten ductus arteriosus, Iya, itu kebanyakan gejalanya sesak nafas, kemudian cepat lelah ya. Itu biasanya kebanyakan komplikasinya juga ada namanya hipertensi paru. Hipertensi paru. Ya, nah hipertensi paru itu ada obat khusus ya, yang cukup susah didapatkan dan harganya mahal. Oh, apa itu dok obatnya, boleh tahu dok? Itu sildenafil. Itu obat jantung dok? Itu obat jantung sebetulnya. Jadi kalau di Margono ini obat itu tersedia. Oh, sudah tersedia. Dan alhamdulillah bisa masuk ke jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Oh, jadi alhamdulillah. Bapak Ibu semua kalau yang punya BPJS dan memang anaknya atau keluarganya ada yang penyakit jantung bawaan dan membutuhkan obat itu, di sini tersedia. Oke. Nah, sedulur Margono semuanya, di Margono sudah ada layanan jantung terpadu yang bertempat di Jalan Dr. Angka. Jadi, jika sedulur Margono mau berobat, mau memeriksakan atau mendeteksi dini penyakit jantung bawaan, bisa langsung cus datang ke Poliklinik Abiasa di Polijantung di Jalan Dr. Angka ya dok. Iya. Obatnya lengkap, deteksi dininya dengan echo juga lengkap. Begitu nih dok? Betul. Gitu. Oke dokter, tadi dokter menjelaskan ya dok tentang screening penyakit jantung bawaan. Nah dok, kiranya itu seperti apa sih yang harus di screening? Apakah semua orang itu bisa melakukan screening atau ada kriteria khusus dok untuk melakukan screening dok? Ya, jadi untuk screening penyakit jantung bawaan ini sebetulnya ya kalau dibilang medical check up atau semua orang mau cek-cek saja ya itu tidak ada salahnya ya. Tapi untuk bayi dan anak-anak ya ini terutama yang memiliki gejala seperti tadi yang disampaikan ya. Tadi ya dok gejala-gejalanya. Anak kok cepat lelah, mimiknya nggak mau kuat ya kan, kemudian cepat capek. Ya. Kalau sudah mulai bisa lari kok sebentar-bentar jongkok, atau yang gampang kok bibirnya kok biru ya. Nah itu kalau sudah biru sebaiknya segera diperiksakan ya. Screening ya dok. Screening ya. Nah kalau untuk anak-anak memang lebih baik ke dokter anak dulu ya. Kalau sudah menginjak usia 14 tahun ke atas, silahkan bisa langsung ke dokter jantung. Nanti akan dilakukan screening. Keluhannya itu dari mana, apa memang ada penyakit jantung bawaan atau tidak. Gitu. Berarti untuk screeningnya itu sendiri diprioritaskan untuk yang ada gejala ya dok, seperti tadi sudah disampaikan. Nah untuk screening kalau anak di bawah usia 14 tahun nanti ke dokter anak begitu dok. Dokter anak. Nah nanti kalau sudah di atas 14 tahun baru ke dokter jantung. Ya, begitu betul. Ya. Tapi nanti setelah dari dokter anak, semisal memang itu terdeteksi jantung bawaan, nanti akan dilanjutkan ke dokter jantung juga betul. Gitu. Kita harus kolaborasi antara anak dan dokter jantung itu harus kolaborasi. Oke, siap. Nah, sedulur Margono semuanya, terutama bapak ataupun ibu yang mempunyai anak, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Bram terkait screening. Sekarang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lebih memperhatikan putra-putrinya yang di rumah ya. Perhatikan apa di rumah itu kalau kecapean itu sering jongkok atau sering sesak nafas atau bisa terjadi infeksi paru yang berulang sampai sekitar 1 atau 2 kali dalam setahun. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, sebelum sampai ke biru, silakan diperiksakan ke dokter anak. Siapa tahu putra-putri bapak ataupun ibu menderita penyakit jantung bawaan. Ya, betul sekali itu apa yang disampaikan oleh Mbak Harni ya. Jadi kalau kita sudah terdeteksi adanya penyakit jantung bawaan, maka apa yang harus kita lakukan? Satu, kalau memang bisa kita obati dulu ya, kita tangani dulu dengan obat ya.
Tapi secara umum penyakit jantung bawaan itu tidak akan baik ya, atau tidak akan sembuh dengan obat ya. Jadi tergantung, kalau umurnya masih kecil kurang dari 2 tahun bisa coba kita tunggu dulu sampai 2 tahun. Kalau kelainan penyakit jantung bawaannya tidak menutup ya, lubangnya tidak menutup, ya berarti harus kita lakukan penanganan lebih lanjut. Iya, Dok. Ya. Nah, kalau penanganan lebih lanjut itu sampai saat ini ada beberapa metode ya. Kalau yang dulu itu operasi ya, semua penyakit jantung bawaan itu operasi. Tapi kalau sekarang kemajuan teknologi ada yang non operasi ya. Jadi nanti yang lubang-lubang itu bisa ditutup. Oh, ya, caranya seperti pakai apa, Dok, kalau tidak device. operasi? Itu pakai kateterisasi, nanti ditutup pakai alat ya, Iya, penutup itu lewat masuk pembuluh darah. Nah, Iya, kalau tindakan-tindakan seperti itu nanti akan dilakukan di center-center besar yang memang sudah lebih dahulu berpengalaman untuk melakukan tindakan seperti itu. Oh, kayak cath lab gitu ya, Dok, yang Ya. khusus untuk jantung bawaan gitu ya, Dok. Jadi cath lab-nya sudah lebih advance lagi, lebih tinggi lagi tingkatnya. Oh iya, Gitu. Dok. Baik, Dok, tadi sudah dijelaskan ya, Dok, mengenai pengobatannya itu seperti apa, penanganannya seperti apa. Nah, semisal nih, Dok, kalau ada sedulur Margono yang mempunyai putra dengan jantung bawaan, itu apa saja, Dok, yang harus dilakukan di rumah? Apakah ada aktivitas tertentu yang harus dibatasi, Dok? Atau bebas aja, Dok, seperti orang sehat pada umumnya, Dok? Ya, oke. Terima kasih. Jadi kalau sebelum bicara aktivitas ya, jadi yang harus diperhatikan juga masalah gizi. Karena biasanya yang punya penyakit jantung bawaan ini juga berat badannya susah naik. Ya, jadi gizinya harus diperhatikan ya. Harus dikejar terus gizinya. Kemudian untuk aktivitas, silakan anak-anaknya beraktivitas, karena aktivitas atau bermain itu juga membantu tumbuh kembang. Cuma yang harus diperhatikan jangan atau lebih dicegah untuk melakukan aktivitas bermain yang berlebihan. Contohnya ikut-ikutan sepak bola. Itu kan berat ya. Iya, Dok. Nanti takutnya pada saat sepak bola sesak nafasnya bertambah berat atau birunya makin biru. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Iya, Dok. Gitu ya. Kalau berenang boleh, Dok? Nah, kalau untuk berenang ini selalu ya, pasien jantung ini kalau menurut saya ya, berenang ini satu, dia sebetulnya olahraga yang baik. Ya, olahraga yang baik, tapi bukan di habitat kita. Oh, kenapa itu, Dok? Nah, takutnya nanti kalau pas di tengah-tengah kolam renang ada masalah, entah sesak nafasnya kumat, entah makin biru ya, atau kalau orang selain jantung bawaan ya, misalkan nyeri dada, itu resiko untuk terjadi tenggelam. Oh, jadi kalau pasien tenggelamnya jantung sih sebetulnya tidak saya sarankan untuk renang. Oh iya. Karena itu bukan habitat kita. Gitu. Karena takutnya nggak bisa berenang gitu ya, Dok, terus akhirnya tenggelam gitu ya, Dok. Takutnya kecelakaan. Oke, Dok, terima kasih banyak, Dok, tadi sudah dijelaskan secara gamblang dan jelas untuk sedulur Margono semuanya. Sama-sama. Saya mau tanya lagi boleh ya, Dok? Boleh. Iya. Banyak pertanyaan nih soalnya, Dok. Kalau perlu makin panjang juga nggak apa-apa ya, Dok. Saya suka lihat senyumnya Dokter Bram soalnya. Canda ya, Dok, biar nggak tegang. Soalnya tema kita lumayan berat sebenarnya, penyakit jantung bawaan. Nah, Dok, semisal nih, Dok, ada seseorang dengan penyakit jantung bawaan tapi sudah mengalami operasi ya, Dok, menjalani operasi dan sekarang sudah sembuh, sudah ditutup lubangnya itu ya, Dok. Lah, itu apa yang harus dilakukan untuk seterusnya, Dok, untuk menjaga supaya agar tetap sehat gitu, Dok? Oke, ya. Jadi penyakit jantung bawaan kalau yang sudah dikoreksi ya istilahnya dikoreksi, entah operasi, entah penutupan dengan device tertentu ya, itu bukan berarti setelah operasi terus loss ya, tidak ada monitoring, bukan. Tetap harus kita monitoring. Ada beberapa yang memang tetap minum obat dulu ya sampai benar-benar aman. Salah satunya obat tadi sildenafil ya.
ada beberapa memang harus dilanjutkan dulu untuk menurunkan tekanan paru. Gitu. Nanti sampai benar-benar kita monitoring dengan echo berulang ya. Kalau memang benar-benar aman baru kita stop. Atau kalau yang memang operasinya itu belum mengalami hipertensi paru ya. Biasanya setelah tindakan atau setelah koreksi itu lebih baik. Karena tidak harus jangka panjang minum obat. Oh iya, gitu. jadi lebih baik. Biasanya sudah selesai paling enggak 3 bulan di echo ulang, di ekokardiografi atau USG jantung. Oh aman, tidak ada masalah apa-apa, sudah stop. Anak-anak sudah banyak yang dikoreksi baik operatif maupun non operatif ya. Hasilnya baik ya, tidak minum obat, sudah normal seperti anak biasa. Jadi nggak perlu minum obat lagi ya dok kalau sudah baik ya dok. Oke. Jadi harus waspada lebih dini. Siap dok. Nah begitu sedulur Margono semuanya, Dokter Bram sudah menjelaskan apa saja yang harus dilakukan jika sedulur Margono mungkin atau saudara sedulur Margono yang menderita penyakit jantung bawaan. Tapi ingat ya, obat yang tadi disebutkan oleh Dokter Bram hanya untuk yang penderita jantung bawaan, jangan buat orang tuanya, oke? Baik Dokter Bram, bincang-bincang kita sudah lumayan lama ya dok. Sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, mungkin Dokter Bram bisa menyampaikan statement positif atau yang apapun yang terkait dengan penyakit jantung bawaan ini kepada sedulur Margono semuanya dok. Ya, terima kasih. Jadi penyakit jantung bawaan itu bukan tidak mungkin kita deteksi sendiri. Satu. Kemudian kalau Bapak Ibu semua memiliki anak-anak yang ada keluhan seperti sesak nafas, kemudian cepat lelah ya, kemudian infeksi paru yang berulang, kemudian yang mungkin banyak juga adalah berat badannya susah naik. Ya padahal makannya banyak, berat badannya susah naik. Kemudian yang jelas juga biru ya. Ini harus segera diperiksakan ke dokter anak atau ke dokter jantung, silahkan. Nah nanti kalau sudah terdeteksi penyakit jantung bawaannya apa, tidak usah terlalu khawatir ya. Bapak Ibu semua mengikuti prosedur saja yang akan disampaikan oleh dokter ya, sehingga kedepannya anak-anak bisa tumbuh dewasa dengan sehat ya, pintar dan bisa menjadi masa depan bangsa Indonesia. Kalau yang terdeteksinya sudah usia dewasa juga jangan terlalu khawatir ya. Tetap ikuti petunjuk dari dokter harus bagaimana. Siap dok. Itu. Ya, baik sedulur Margono semuanya, itu tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita yang sudah luar biasa, yang sudah menyampaikan materi pagi ini yaitu tentang penyakit jantung bawaan. Baik, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, saya ada sebuah pantun untuk sedulur Margono semuanya. Simak baik-baik ya. Burung merak, burung cendrawasih. Burung unta, burung kasuari. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Harni Wahyuni dan saya Dr. Bram. Mohon pamit, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.